Shalom. Saya mohon kesediaan Ibu Penatua untuk membuka dalam doa. Silakan Ibu Penatua. Bapa, terima kasih buat undangan Tuhan Yesus kepada kami semua sehingga kami ya Bapa boleh dapat beribadah pemuritan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus biar kami mengikutinya dengan penuh kerinduan dan kami juga rindu menerima firman-Mu, diajar oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Bentuklah kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus yang rindu belajar dan rindu dekat kepada Tuhan Yesus, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Terima kasih Bapak buat pemuritan pada malam hari ini. Kami juga rindu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus yang juga memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk pujian penyembahan dipimpin oleh Bro Oktris. Silakan Bro Oktris. Terima kasih. Ya, shalom semua yang sudah Shalom. hadir. Shalom Bro. Shalom, Bro Denny, shalom Shalom. Bapak, Ibu Penatua, shalom juga Shalom Bro Ibu Divo, Penatua, Bapak Sister Penatua. Harum, Ya, Bang shalom semua, Benget, shalom. semua yang hadir. Mari kita saat ini mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan yang sudah memelihara kita, yang memperhatikan dalam kehidupan kita. Biar ini adalah sesuatu yang anugerah yang dari Tuhan Yesus kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah pemuritan pada saat ini. Mari kita mau menyanyikan lagu Ku Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami mau bersyukur padamu ya Bapa, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan yang hari-hari sepanjang hari kami dalam hidup kami. Sebab Engkau begitu baik luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang sering sudah kita nyanyikan, sudah familiar dalam mempersiapkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebab Kau baik bagi kami. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Tuhan Yesus telah memanggil kita, Tuhan Yesus telah memilih kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk sama-sama katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Saya persilahkan untuk Bapak Penatua Hadi sekaligus berdoa firman Tuhan. Ya, saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Ya Bapa, bukakan pintu hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu, supaya kami mengerti dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami, karena sungguh firman-Mu adalah kehidupan kekal bagi kami. Karena firman adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga yang jahat tidak mampu mengganggu ataupun menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita Shalom. akan, Shalom. ya, suara saya jelas kedengaran? Jelas sekali, Pak. Ya, jadi kita hari ini akan belajar apa topiknya nih yang sudah dibagikan oleh Pak Gembala. Menjadi murid Kristus. Wah, dahsyat, lantang, bagus. Dalam. Memang kita kalau menyampaikan firman, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus lantang ya. Memang saya ini murid Kristus. Saya ini murid Tuhan Kristus. Ya, amin ya. Jadi bukan murid manusia ya. Murid siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bukan murid saya, bukan. Saya juga nggak berani. Maka Tuhan Yesus juga bilang, jadikanlah apa? Segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sampai di situ dulu. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, muridku, kata Tuhan Yesus. Jadi saya nggak boleh ngeklaim Anda ini murid saya loh. Ingat loh. Nah, nggak boleh saya. Karena ini saya pun hanya saya ini hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari Tuhan Yesus. Jadi saudara harus ingat bahwa semua kita adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Itu yang pertama. Itu penting. Jadi kita bukan menjadi murid guru A, guru B, guru C, bukan. Guru kita, pemimpin kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah sendiri yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Oh, ini videonya belum keluar ya. Oke.
Ya, saya udah pakai videonya belum ya? Ya. Udah Pak, barusan. Oh, barusan udah ya. Oke. Nah, jadi kembali ke yang paling penting, yang paling utama adalah kita adalah murid Kristus. Jadi mata kita, pendengaran kita harusnya mendengar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya kan? Nah, bagaimana Amin. kita bisa mendengar Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan Yesus? Ayo, ada yang bisa jawab? Mungkin Bagaimana kita mendengar? dengan berdoa. Dengan berdoa, ya. Ada lagi? Tuhan Yesus sudah berfirman kan? Firman-Nya ada di mana? Di Alkitab. Nah, ada di Alkitab. Jadi, kalau kita mau mendengar Tuhan Yesus, maka kita harus baca Alkitab. Alkitab, gitu ya. Nah, ini kan mau menjadi murid Kristus, tapi mau menjadi murid, tapi kok nggak ngedenger, nggak mau baca Alkitab, padahal Tuhan sudah berfirman di Alkitab, gitu ya. Ini pelan-pelan nih. Yang penting resep, nggak perlu ngebut kita. 1 jam masih cukup kan, atau 2 jam. Jadi itu ya langkah-langkahnya ya. Kalau seorang murid, maka dia harus belajar. Belajar bagaimana? Belajar apa? Mendengar apa? Mendengar siapa? Mendengar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berfirman. Firman-Nya ada di Alkitab. Gitu ya. Oke. Nah, yang halaman kedua kita lihat. Halaman kedua. Nah, di sini adalah awal pelayanan Tuhan Yesus. Nah, awal pelayanan Tuhan Yesus sebelum ke sini, sebelum Matius 4 ayat 19, kita baca di Matius 3. Nah, di Matius 3 itu isinya apa? Tuhan Yesus dibaptis, ya. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis. Nah, ya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih tinggi? Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus? Ya pasti Tuhan Yesus yang jauh lebih tinggi. Nah, ya. Nah, dari sini kita bisa belajar apa? Kita belajar apa? Menjadi Kita murid. Rendahan hati. betul. Kita belajar kerendahan hati. Tuhan Yesus saja rendah hati, Amin. ya kan? Nah, Tuhan Yesus rendah hati. Jadi, masa kita mau meninggikan diri? Tuhan Yesusnya Tuhan yang rendah hati, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Guru kita, pemimpin kita rendah hati. Yuk, kita belajar rendah hati yuk. Amin. Amin ya, kita belajar rendah hati. Nah, ini langkah pertama, betul, setuju. Tuhan Yesus mau melayani, pelayanan pertama adalah Tuhan merendahkan hati dulu. Sama seperti kita, mau baca firman Tuhan, mau baca perkataan Tuhan, harus rendah hati gak? Harus. Kita nggak boleh diri kita udah merasa diri bener nih. Kita udah merasa, firman ini udah sering saya baca, saya udah tahu artinya. Nah, itu hati-hati ya. Itu jadi kita dengan begitu kita udah meninggikan diri. Nah, padahal Tuhan Yesusnya merendahkan diri, mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, nah itu yang pertama ya, belajar dulu, belajar kerendahan hati. Yang kedua, tadi dikatakan Matius 4 ayat 19 ya. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Apa yang dikatakan di Matius 4 ayat 19? Ada yang mau baca firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Wah, ya. Jadi Tuhan Yesus memanggil muridnya untuk jadi apa tadi? Penjala manusia. Penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Mari, ikutlah aku dan manusia. Dipaksa gak menjadi murid Tuhan Yesus? Tidak. Halo? Tidak. Enggak ya. Mari. Mari. Mau ikut silakan, nggak ikut juga nggak dipaksa. Jadi mari ikutlah aku, marilah kepadaku. Jadi ini karakter Tuhan Yesus. Tidak pernah menuntut-nuntut, tidak pernah memaksa-maksa orang.
Jadi muridnya berapa? 12, Berapa? Pak. 12. 12. Nggak banyak-banyak. Ada nggak yang pernah 70 orang? Pernah ada yang 70 diutus. Pernah 70 diutus. Terus turun nggak? Drop lagi nggak? Drop. Ingat nggak? Drop ya. Nah, kapan dropnya? Ingat nggak? Ketika Tuhan Yesus bilang, anak manusia harus diserahkan. Harus kamu harus makan tubuhku kalau kamu mau selamat dan minum darahku. Waduh, perkataan ini keras nih. Kok bisa makan tubuh Kristus, tubuh Tuhan Yesus? Akhirnya banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Karena apa? Mereka mengundurkan diri karena mereka tidak mengerti akan perkataan Tuhan Yesus. Yang dimaksud percaya kepada makan tubuh Kristus adalah menjadi satu dengan Tuhan. Kita harus di dalam Tuhan Yesus di dalam diri kita. Karakter kita juga harus diubahkan. Itu maksudnya. Ya, minum darah Tuhan Yesus apa? Kita dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Kita suci, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Nah, karena mereka nggak ngerti, disangkanya makan minum darah dan daging, jadi akhirnya keluar. Yang setia berapa orang? 11. Cuma 11 itu pun satu pun diantaranya mengkhianat ya, tapi digantikan oleh Matias. Tapi sebenarnya Matias nggak kedengeran lagi ceritanya. Malah yang kedengeran ceritanya yang paling banyak nulis Alkitab siapa? Paulus. Paulus ya, jadi tetap 12, yang satu tetap aktif ya. Oke, nah jadi pelayanan Tuhan Yesus adalah menjadikan kita menjadi penjala manusia. Bukan penjala manusia tuh ngapain tuh? Ngapain manusia dijala? Supaya apa? Ayo kita respon. Penjala manusia kenapa dijala? Karena Keselamatan. dunia ini sudah terjadi banyak penyesatan ya. Coba tuh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya kan? Mereka percaya Tuhan Yesus gak? Enggak. Enggak ya. Mereka enggak, malah mereka bertanya-tanya, siapa kamu? Terus terang dong supaya kami percaya. Meskipun Tuhan Yesus terus terang, mereka tetap nggak percaya. Nah, banyak pengikut mereka. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman, membukakan perumpamaan tentang firman Tuhan, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah penjala manusia. Jadi, banyak orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Disitulah yang disebut namanya penjala manusia. Bukan dijala, bukan dijaring, bukan dipancing. Ayo ikut saya. Bukan. Ketika firman disampaikan, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, mereka ikut dengan sendirinya, dengan sukacita, sukarela. Itulah namanya penjala manusia. Jadi kita menyampaikan firman, kita ini sebagai murid-muridnya. Oke, lanjutnya. Di antara yang dipanggil itu, ya, di dalam apa artinya murid? Nah, ini ya, apa artinya murid? Nah, di sini dikatakan di dalam Alkitab, murid tidak hanya belajar. Jadi artinya murid mau belajar ya. Mau belajar. Ayo kita buka di Lukas 6 ayat 40. Ya. Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40. Nah, ini. Nah, ini ya. Ayo kita baca sama-sama. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Waduh, dahsyat ya. Kita ini sekarang ini tidak lebih daripada guru kita, Tuhan Yesus. Ya, guru kita Tuhan Yesus. Karena kita murid Tuhan Yesus. Tidak lebih. Jadi kita belum mencapai sempurna, belum mencapai apa yang dikatakan oleh guru kita, Tuhan Yesus. Jadi bahkan ada perkataan Tuhan Yesus yang mungkin kita lupa-lupa, ya kan, nggak inget. Bahkan yang kita, waduh, saya harus. Nah, makanya
ketika kita tidak lebih daripada gurunya, bahkan kita tidak ingat pelajarannya, maka kita harus sering belajar. Belajar itu nggak sekali, tiap kali, tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap malam kita belajar. Ya, nah maka itu. Tetapi bagi mereka, bagi murid yang terus tekun mau belajar, nanti ketika tamat pelajarannya, kapan tuh kira-kira tamat pelajarannya? 6 tahun? 13 tahun? Kira-kira kapan? Sampai kita panggil. Sampai kita dipanggil sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus janjikan apa? Barang siapa yang telah tamat pelajarannya, apa dikatakan? Akan sama dengan gurunya. Akan menjadi serupa dengan Kristus. Waduh, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudara, mari kita sebagai murid Kristus, jangan pernah berhenti belajar. Amin. Jangan pernah berhenti membaca Alkitab, firman Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti bertanya untuk mengerti akan firman Tuhan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Karena ketika terus kita melatih dan tekun, maka setelah kita tamat pelajaran kita, kita akan sama dengan guru kita. Menjadi sempurna. Ya, amin ya. Nah, itu dia. Terus kita mau belajar apa nih? Belajar apa, Pak? Di dalam Yohanes 1. Coba mari kita buka Yohanes 1. Ayatnya yang ke-14. Yohanes 1. Nah, apa yang kita belajar apa nih? Nah, lihat. Di Yohanes 1 ayat 14 dan 17 nanti ya, satu dulu. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dan diam di antara kita. Waduh, dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada diam di antara kita loh. Dan kita melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Waduh, terima kasih Tuhan. Yang kita kejar apa sih sebenarnya di dunia ini? Yang paling penting dalam hidup kita apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa yang paling penting dalam hidup kita? Nah, hidup itu sendiri kan? Kan nggak mau mati kan? Kan kita mau hidup. Nah, hidup itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memang mencintai hidup dan hidup itu ada dalam Tuhan Yesus, mari kita mencari Tuhan Yesus saja. Amin. Nah, itu yang paling penting, cari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Ketika kita mencari Tuhan Yesus, dikatakan apa? Dia, Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Jadi ketika kita mencari Tuhan Yesus, meskipun banyak salah, banyak kita nggak ngerti, Tuhan Yesus memberikan kita penuh kasih karunia. Amin. Lanjut ayat 17. Ayat 17. Nah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kita belajar hukum Taurat, tapi nggak bisa melakukannya. Tetapi yang luar biasa adalah kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ketika kita mau belajar akan Tuhan Yesus, kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, jatuh bangun. Ya pengen, Tuhan saya mau sabar. Nggak sabar. Tuhan saya mau damai sejahtera, nggak kesel, nggak marah, nggak sakit hati, nggak ini. Kejadian lagi. Sampai akhirnya kita datang berulang kali, Tuhan, kok kira-kira nerima saya gak ya? Kok sering kali saya jatuh? Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Amin. Nah, yang penting jangan berhenti untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetap datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kemurahan. Amin. Oke, itu ya. Jadi firman dan kebenaran, tujuan kita adalah hidup. Hidupnya apa? Hidup yang kekal. Adanya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, syarat belajar. Gimana ya syarat belajar? Kita lihat di dalam Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 45. Yohanes 8 ayat 45. Apa nih syaratnya belajar?
Nah, syaratnya belajar ini. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Syaratnya apa? Harus datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan beroleh kasih karunia, maka kita akan beroleh kebenaran, dan kita akan beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Jadi syarat belajar cuma itu. Kita jangan ada kebenaran diri kita sendiri. Tuhan Yesuslah kebenaran. Maka kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kebenaran, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Amin ya. Oke, lanjut ya. Mengapa nih orang Farisi tidak bisa percaya, tidak bisa menjadi murid? Kita boleh menjadi murid. Kok orang Farisi ahli-ahli Taurat kan pinter-pinter, Pak. Udah belajar Taurat. Kok dia nggak bisa jadi murid? Di dalam Yohanes 5 ayat 39, apa yang dikatakan? Ya. Oh, ya, kenapa mereka tidak bisa menjadi murid? Meskipun mereka menyelidiki kitab-kitab suci, ya, meskipun mereka, wah, tiap ayat mereka tulis. Kalau kita kan nggak nulis, cuma tinggal copy paste, ya kan. Sebenarnya harusnya ditulis biar kita juga melekat. Sebab mereka menyangka olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, ya, yang ke-40 dikatakan apa? Mereka tidak mau datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup. Kita gimana? Kita mau datang. Amin. Kita menyelidiki kitab suci juga dong. Ya, kita menyelidiki kitab suci, kita belajar firman Tuhan, tapi yang harus dahsyatnya lagi adalah kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Amin ya. Amin. Nah, jadi kalau baca kitab suci, betul harus. Jangan kalah sama orang-orang ahli Taurat itu. Harus selidiki kitab suci, harus baca kitab suci juga. Tetapi yang lebih kita adalah mau datang kepada Tuhan Yesus. Baru kita bisa jadi murid. Kita baca lagi, satu lagi di Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Kisah para Rasul 17 ayat 11. Nah, ketika kita mau belajar nih, Alkitab ya, menyelidiki Alkitab, baca Alkitab setiap hari, apa yang terjadi? Ini yang dahsyat. Ayo kita baca 3, 2, 1. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan apa? Segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk apa? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, apakah nubuat-nubuat Alkitab itu direalisasikan, digenapi. Nah, mereka akhirnya ketemu. Nah, Tuhan Yesus, barang siapa yang mencari pasti ketemu. Ya, Tuhan Yesus tidak menyembunyikan diri. Tuhan Yesus bagi mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan puaskan. Amin ya. Nah, inilah ketika kita ya membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, bahkan tiap hari menyelidiki kitab suci, apa yang terjadi? Hati kita jadi lebih baik. Hati kita menjadi perbendaharaan, hati kita menjadi baik. Itu dia. Lihat yang dikatakan di sini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Ini di Antioquia nih. Daripada di Tesalonika. Karena apa? Mereka menerima firman itu. Tidak mendebatkannya. Tidak memperdebatkan. Tidak memperguncingannya. Tidak menjadi bahan, apa ya namanya itu ya, debat ya. Enggak. Dia terima, terus disimpan di dalam hati. Lanjutnya apa? Dia selidiki. Betul gak ini? Betul gak kitab suci ini? Betul gak ada kegenapannya? Nah, jadi jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan ya. Lanjut, tujuan belajar. Ada di halaman berikut, itu Roma 8 ayat 29. Tujuan kita belajar menjadi murid Kristus. Roma 8 ayat 29, itu halaman berapa nih kalau dari Pak Gembala? Roma 8 ayat 29. Ya. Halaman kelima ya. Halaman kelima ya. Nah, sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, kita tuh ya, saudara-saudara, ingat bahwa saudara dan saya sudah dipilih sejak semula. Amin. Ini loh yang dahsyat loh. Sebelum Anda ini ya dunia jadi, Anda sudah dibentuk di dalam rahim ibu, sudah dipilih loh. Ingat loh, dipilih loh dari semula sama Tuhan. Nah, setelah dipilih diapain? Ditentukannya dari semula. Jadi semuanya dari semula. Jadi ketika Tuhan merancangkan sesuatu, nggak pernah kecewa, nggak pernah Tuhan tuh menyesal. Dia bukan manusia. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, bukan manusia yang kalau udah memberi keputusan, gue nyesel nih. Enggak. Saudara dengan segala kelemahannya, sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa di surga dari semula, tidak pernah menyesal dia. Amin. Itu yang dahsyat. Tidak pernah dia menyesal. Terus saudara tuh nggak berhenti di situ. Terus disempurnakan, akhirnya apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang mengerjakan siapa nih? Kalau dibilang menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Bapak sendiri. Waduh, dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Karena Engkau sendiri ya Bapak yang memilih kami. Engkau sendiri yang menentukan kami. Engkau sendiri yang membentuk kami menjadi serupa akhirnya. Ya, dahsyat. Ya, kita ini sudah semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Haleluya. Amin. Itu ya tujuan belajar ya. Jadi tujuannya belajar, kita terus belajar menjadi keserupaan dengan Kristus. Ya, kita lihat PowerPoint-nya di halaman kelima tadi. Ya, PowerPoint yang dari Pak Gembala. Mana? Nah ini ya, kita terus disempurnakan. Bagaimana kita disempurnakan? Kalau kita terus-menerus belajar Alkitab, mengerti firman Tuhan ya. Dan dikatakan merupakan kehendak Allah. Kalau kita orang-orang pilihannya terus disempurnakan. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya bagaimana kita dapat menjadi murid Kristus? Wah, ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah. Syaratnya nih. Syaratnya 1, menyangkal diri, ya kan? Menyangkal diri itu apa sih? Ini saya sukanya ini, saya maunya ini. Udah bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan, ya kan? Suka-sukanya Tuhan, ya. Memang terkadang yang sering terjadi apa? Sukanya kita sama sukanya Tuhan berlawanan loh, ya kan? Kita maunya enak, kita maunya senang, kita maunya santai. Ternyata Tuhan nggak, gitu ya. Sering kali keinginan kita lebih cenderung keinginan daging. Tapi ingat, Tuhan adalah roh. Yang kita harus senangkan adalah keinginan roh, kesukaan roh. Sukaan roh apa tuh? Baca firman Tuhan tuh makananku, makanan roh kita. Jadi firman tuh makanan roh. Makanan daging kita ya apa? Makanan yang enak, sate, ya kan? Terus, waduh, banyak lah ya. Makanan-makanan semua bikin gemuk, tapi bikin penyakit. Tapi kalau makan roh, nggak pernah akan sakit. Malah makin lama makin kuat, makin sempurna. Nah itu ya. Yang kedua, memikul salib. Nah ini harus, saudara. Sebab dikatakan di dalam Lukas 14 ya, saudara ya. Lukas 14 ayat 26. Yuk kita baca. Ini kan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus ya. Itu harus ternyata. Yuk kita lihat Lukas 14. Lukas 14 ayat 26. Coba dibaca. Siapa satu orang baca, monggo. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Oh, maka kita harus benci bapak kita sih. Oh, bukan, ini adalah perumpamaan. Makanya kita jangan sampai bacanya letter luck ya. Kita tanya Tuhan Roh Kudus ini gimana nih? Nah, ya, ketika kita bahkan dikatakan kalau engkau sayang nyawamu lebih daripada aku,
kamu juga tidak dapat menjadi muridku. Jadi artinya kita harus merelakan kesenangan kita, kedagingan kita nih, untuk kita tinggalkan. Misalkan nih, contoh lah ya, kalau kita lagi tidur, lagi enak, pulas, mimpi indah, jam 3, jam 2, bangun lagi ya, dibangunin. Aduh Tuhan, kayaknya sih tidur nih, susah nih. Kalau mata ini udah melek, merem lagi susah nanti. Udahlah merem aja terus, doa sambil merem deh. Ya kan? Doa sambil merem, udah tidur. Akhirnya tidur kan. Tapi begitu melek baca Alkitab, udah tuh, belum tentu 1 jam bisa tidur lagi tuh kan. Nah, ternyata ini juga buat saya nih. Wah Tuhan, kalau Tuhan mau bangunin, ya udah saya doa dulu deh. Ya, saya mau. Karena ternyata harus kita nggak boleh sayang nyawa kita, harus benci nyawa kita seolah-olah. Ya, nah itu adalah kita bilang, ya Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan, lebih daripada nyawaku sendiri. Karena apa? Dengan begitu kita bisa menjadi murid Tuhan. Kalau kita sayang, ya Tuhan, saya mau sayang nyawa saya, ya udah lepas. Sayang ya, ini karena ini suatu keharusan kata Tuhan. Kamu tidak dapat menjadi muridku kalau engkau masih sayang kepada nyawamu sendiri ataupun keluargamu atau ini. Jadi kita mengutamakan Tuhan Yesus bukannya berarti membenci, tapi mengutamakan Kristus lebih, mengasihi Tuhan Yesus lebih, memprioritaskan Tuhan lebih. Gitu ya. Ayat yang berikutnya ada 27. Ini juga harus. Nah, coba 27 kita buka. Barang siapa dikatakan apa? Tidak memikul salibnya dan mengikut aku, meneladani caraku hidup, meneladani aku, tindakanku, kata Tuhan. Aku dicaci maki, aku nggak balas. Ketika aku diludahi, aku tidak balas. Kalau engkau tidak mengikuti aku, caraku begitu, engkau tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita masalah balas, gigi ganti gigi, benjol ganti benjol, pukul ganti pukul, berarti kita tidak bisa jadi murid. Jadi kita harus relakan lagi, sekali lagi, nyawa kita. Jangan sayang sama badan kita. Ya udahlah, ketika Tuhan Yesus, engkau diam aja ya. Caci maki, engkau diam aja ya. Nah, ketika kita bilang, baik Tuhan. Nah, kita disayang Tuhan. Ya, ini memang pelajaran karakter berarti nih. Ya, memikul salib kan ada beban. Kita dikasih tanggung jawab. Waduh, kayaknya capek dan ini mikul salib. Apa engkau rela anakku? Nah, kalau kita bilang, baik Tuhan, aku rela Tuhan. Maka Tuhan bilang, engkau muridku yang kukasihi. Ya kan? Nah, jadi harus. Kalau tidak dapat. Gitu loh. Kalau tidak memikul salib, tidak mengikut aku, kau tidak dapat jadi muridku. Ini jadi harus. Ayat yang berikutnya, ayat 33. Nah, ayat 33. Demikian antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Waduh. Ya ini pelajaran kita sampai belum selesai nih, sampai akhirnya ya. Jadi kita kan di dunia ini punya milik ini, punya milik itu, yang kita sayangin, kita kasihin, kita eman-eman gitu kan. Kita pelihara. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau tidak melepaskan dirimu dari milikmu itu, engkau tidak dapat menjadi muridku. Kalau engkau lebih sayang itu, benda itu, atau orang itu, engkau tidak dapat menjadi muridku. Tuhan, ampuni kami, belas kasihan pada kami. Karena kami masih ada kedagingannya kan, berarti kan itu. Ya, kita semua masih belajar ya. Nah, di ayat lembaran terakhir, kita buka di presentasi terakhir. Halaman 7. Nah, di sini dikatakan apa? Oh, nggak nyampe. Oh, ini dia. Mengikut, ayo sama-sama yuk kita buka ininya, kita baca. Yuk. Mengikut Kristus adalah mengutamakan Kristus di atas segalanya. Ya, bukan menempatkan Kristus di bawah kepentingan yang lain. Ya, bila kita mau mengikut Kristus, kita perlu taat melaksanakan ajaran Kristus dan menyaksikan kebenaran Kristus kepada sesama. Jadi yang penting adalah
kita ngalamin dulu. Ini sebenarnya Pak Gembala masih bahasanya halus. Kita perlu, padahal kita harus taat melaksanakan ajaran Kristus. Ya kan, 100% harus taat. Nah, kita ini memang harus hitam atau putih, harus jelas ya. Jadi kita harus menyaksikan kebenaran Kristus. Dari siapa? Terkadang nggak pakai omongan. Terkadang diri kita lah yang menjadi saksi Kristus. Biar orang ngenalin. Oh iya ya, engkau hamba Tuhan, engkau anak-anak Tuhan, engkau diberkati, engkau dibela sama Tuhan. Nah, orang melihat itu melalui diri kita, mereka bertobat, mereka cari Tuhan. Sama seperti Stefanus kali ya, ketika dirajam, ketika dilempari batu, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Wah, dia lihat, wah, aku lihat rohnya terangkat ke sorga. Nah, kurang lebih begitu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti saya minta Tuhan Roh Kudus yang ini ya. Monggo. Kalau masih ada waktu. Masih ada waktu nggak? Demikian aja sementara. Monggo kalau ada ini yang mau bertanya, 1 atau 2. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Kita kan pemuritan harus ada 2 arah ya. Sama seperti murid-muridnya ketika mereka sendirian sama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau tadi mengatakan perumpamaan. Itu apa sih artinya Tuhan? Apa tuh yang semak duri? Apa tuh yang batu-batu? Nah, Tuhan Yesus baru ngasih penjelasan karena mereka bertanya, ya kan? Nah, demikian kita. Kalau kita nggak ngerti, kita tanya. Nanti biar Tuhan Roh Kudus yang menjelaskan ya. Bukan saya nggak siapa ya saya. Kira Tuhan Yesus saja. Ya, demikian. Ada yang mau bertanya? Ya, shalom Pak Hadi. Shalom ya. Ya, supaya lebih mengerti aja, mau bertanya tentang memikul salib nih, apakah itu beban masalah kita atau seperti apa? Mungkin Pak Hadi bisa lebih jelaskan lagi gitu Pak, tentang memikul salib. Ya. Ini memang betul. Kalau kita memikul salib, apa Tuhan nih memikul salib? Padahal di salibnya saya nggak punya salib. Atau salib saya apa ya? Nah, gini. Ini salibnya bukan salib kita. Pikulah kuk yang kupasang. Gitu kan kata Tuhan kan? Ya, pikulah kuk yang kupasang. Nah, saya juga lagi bertanya-tanya nih sambil ngomong begini, nanya ke Tuhan nih. Saya juga apa ya? Nah, jadi gini teman-teman. Kita dikasih sama Tuhan, lahir ke dunia ini bukan maunya kita. Betul nggak? Oktris jadi laki-laki, ya kan? Terus sudah jadi laki-laki bertumbuh besar jadi suami, ya kan? Udah jadi suami jadi kepala rumah tangga, ya kan? Nah, itu salibnya Oktris. Loh, maunya saya mah saya jadi ibu rumah tangga aja lah. Enak di rumah, mungkin nggak harus cari kerjaan, nggak menghidupi keluarga, ya. Tapi ternyata nggak bisa. Jangan lari dari kodrat, jangan lari dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kita menjadi ayah si A, ayah si B, ya kan? Kita juga punya orang tua, ya kan? Nah, pikulah salib itu apa? Memikul salib. Kita sebagai anak, hormati ayah dan ibumu. Ya, sama seperti Tuhan Yesus bilang, ya. Terus kita sebagai orang tua, ayo ajar anak-anakmu untuk belajar firman, ya. Ingat perkatakan firman Tuhan selagi engkau duduk, engkau berdiri, engkau berbaring, engkau berjalan. Nah, jadi kita harus melakukan peran kita di mana Tuhan tempatkan kita. Sebagai karyawan misalkan, waduh sebagai karyawan sering diomelin nih, nggak tercapai target nih. Wah, salib kita nih sebagai karyawan nih. Nah, pikulah salib kita. Enjoy dengan salib kita. Kita nikmatin, kita usahakan, kita lebih. Nah, kita kalau bisa sebagai karyawan pun kita lebih dari orang-orang yang dunia ini. Minta hikmat Tuhan untuk bekerja lebih lagi smarter, lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijaksana kayak gitu. Ya, sehingga orang mengenali, oh iya, kita Kristus ada dalam diri kita. Gitu. Sebagai jemaat gimana, sebagai pemimpin gimana kalau Tuhan kasih sebagai pemimpin ya. Jadi memang tiap-tiap orang punya salibnya masing-masing dan itu tidak bisa tukeran. Ya.
Ada orang mau jadi tukeran salib ya kan, dan yang cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Waduh, udah kebablasan dah ininya. Oke, kurang lebih begitu. Mungkin menjawab, kalau belum menjawab, monggo masih silakan. Ada lagi? Ya. Ucap syukur ya atas salibnya, jadi bukannya berkeluh kesah, tapi mengucap syukur ya dengan kita diciptakan. Oke. Ada lagi mungkin? Monggo. Ada mau bersaksi? Ya, ada Oke, lagi kalau kah, Bro Denis mungkin, Bang Benget, Sis Popo, ada lengkap ya. Sarung. Ada banyak nih. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada ya sudah, Ya udah kita tutup saja. tutup. Ya, oke. Silakan Pak Penato berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar firman, kami sadar kami butuh Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang memberikan kami penjelasan, pengertian. Karena ketika kami mengerti firman, kami menjadi percaya, bahkan kami melihat realitas Tuhan, kegenapan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus bisa dinikmati, karena Tuhan Yesus bisa dirasakan, kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang boleh hidup bersama Tuhan selagi kami di dunia ini, dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan yang sempurnakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bro Chris dilanjutkan. Oke. Ya, puji Tuhan ya, tadi kita sudah mendengar, bahkan kita boleh mempelajari sama-sama tentang menjadi murid Kristus. Biar kita boleh menjadi murid Kristus yang serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, sekarang saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita memberi dengan bersyukur dan kita menyanyikan pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan. Bapa di surga teramat baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat memberi dengan bersuka cita dan mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberikan kepada kami berkat-berkat yang melimpah atas kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dari apa yang kami berikan Tuhan, kami berikan dengan sukacita dan bukan karena paksaan, kami berikan dengan kerelaan hati kami. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita mau berdoa Bapa kami. Setelah itu akan doa penutup. Kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan Pak Penatua. Kita akan baca dulu Mazmur 91 yang berdasarkan Alkitab ya. Mazmur 91. Saya akan bacakan sesuai yang dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan udah suara ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita doa berkat ya. Hari ini kita buka tangan kita. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami rindukan berkat hanya daripadamu. Sebab itu kami buka, kami tadahkan tangan kami mengarah kepadamu, karena engkaulah sumber berkat kami satu-satunya, dan engkau cukup bagi kami semua satu persatu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorgalah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Ya, terima kasih untuk kesediaan saudara semua untuk mengikuti ibadah pemuritan gabungan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin kami semua dalam ibadah pemuritan dan sudah memakai Bapak Penatua untuk menyampaikan pesan Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Penatua dan keluarga diberkati Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bro Denis. Shalom Bro Denis. Shalom Denis. Shalom Pak, shalom semuanya. Ibu Sumarsi, shalom. Shalom dan Ibu Sumarsi. Shalom, Tante Om Hadi. Shalom. Ibu Sumarsi ikut si Sarum. Ikut Bro. Oke. Shalom Bro Oktris, Ibu Shalom Yohana, Pak Elko, Ibu Yohana dan semua Paming. Shalom. Shalom Bang Benget. Shalom, shalom. Shalom Pak Benget. Shalom Sisko. Shalom Pak Benget. Shalom Sisko. Terus disembuhkan, disegarkan ya. Baik, kita akan laporan untuk ibadah sebentar. Bisa buka videonya untuk kita screenshot sebentar. Oke, sudah siap semua? 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan Yesus dahsyat, dahsyat, Tuhan Tuhan Yesus Yesus ajaib, Tuhan Yesus mukjizat, mulia, Tuhan Tuhan Yesus Yesus mulia, penyembuh Tuhan Yesus kami, penyembuh, Tuhan Yesus Tuhan penolong Yesus kami. Selamat. Tuhan Selamat Yesus istirahat segala-galanya. semua. Selamat Tuhan Yesus istirahat. memberkati. Selamat Selamat istirahat. Selamat malam. malam, selamat malam. Bye. Pamit ya. Dah. Ya.